wa ala alihi wa sahbihi wa man istana bi sunnatihi la yaumiddin ma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Sekarang contoh yang kedua dari contoh naibul fa'il yang berupa isim mabni, yaitu al-aduwu huzima. Al-aduwu huzima, mungsuh itu dikalahkan. Siapa yang mengalahkan di sini, Pak? Agung, Mas Agung. Yang mengalahkan siapa yang mengalahkan? Tidak diketahui. Pak Wi Witono, Pak Witono. Siapa yang mengalahkan? Dhamir mustatir. Mungsuhnya itu mengalahkan atau dikalahkan? Terus yang mengalahkan siapa? Siapa, Pak? Apa? Mahdzuf itu. Mahdzuf. Yang mengalahkan siapa? Mahdzuf. Bukan kok nggak diketahui. Bukan kok nggak diketahui. Mahdzuf atau tidak disebutkan, dibuang ya. Tidak disebutkan. Tidak disebutkan itu bukan berarti tidak diketahui. Nah, tidak disebutkan itu ada beberapa kemungkinan. Sudah maklum. Apa sudah maklum itu? Nggak disebutkan pun semua sudah ngerti. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Di situ siapa yang menciptakan? Tidak disebutkan, nah, gitu kan? Nggak disebutkan siapa yang menciptakan manusia, nggak disebutkan. Tapi bukan berarti kok tidak diketahui siapa yang menciptakan manusia. Tidak disebutkan itu karena memang sudah maklum, meskipun fa'ilnya tidak disebutkan. Yaitu pasti Allah itu kan. Tidak disebutkan fa'ilnya karena takut, Pak. Nanti kalau disebutkan malah nanti kita dipukuli. Mobil telah dicuri, sajane ngerti yang nyuri gitu loh. Sajane ngerti yang nyolong itu siapa. Cuman kalau nanti orangnya disebutkan, nah, kita diteror, takut. Tidak disebutkan fa'ilnya karena untuk menjaga kehormatan pelaku, gitu. Sehingga bukan kok nggak diketahui karena tidak disebutkan. Tidak disebutkan atau karena mahdzuf dibuang. Sehingga huzima, siapa yang mengalahkan? Tidak disebutkan atau mahdzuf. Ketika tidak disebutkan fa'ilnya, maka saat itulah fi'il diapain? Dibaca mabniyun lil majhul. Huzima, telah dikalahkan. Siapa yang dikalahkan? Al-adu. Ketika naibul fa'il mendahului fi'ilnya, maka naibul fa'il menggunakan dhamir mustatir. Ketika naibul fa'ilnya mendahului fi'il, maka naibul fa'ilnya menggunakan dhamir mustatir. Nggak boleh al-adu dijadikan naibul fa'il. Kenapa, Pak Eko? Pak Eko ya? Nah, al-adu tidak boleh dijadikan naibul fa'il. Yang tidak membolehkannya kenapa itu?
Kenapa al-adu tidak boleh dijadikan naibul fa'il? Enggak al-adu aja naibul fa'ilnya gitu loh. Apa tadi? Jawabannya udah tadi Pak Eko? Belum? Belum. Belum mau jawab gak nih? Mas Agung. Karena fa'ilnya dhamir mustatir ya. Kenapa al-adu tidak boleh dijadikan naibul fa'il gitu loh. Karena naibul fa'ilnya dhamir mustatir ya. Belum mengena ini. Al-adu, monggo Pak Witono, kenapa al-adu tidak boleh dijadikan naibul fa'il? Karena isim mufrad, jauh men salahnya Pak. Lanjut. Karena mendahului fi'il. Iya, karena mendahului fi'il. Syarat naibul fa'il disebutkan di pengertian naibul fa'il. Seharusnya loh ya. Itu di pengertian naibul fa'il apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'da fi'lin. Loh. Itu yaqa'u ba'da fi'lin itu syarat. Sehingga pengertian itu mengandung syarat kriteria. Syarat pertama naibul fa'il harus apa? Harus apa? Coba jangan simpulkan itu pengertian naibul fa'il itu. Syaratnya apa? Pertama isim. Isim marfu enggak syarat. Kenapa kok marfu enggak syarat? Marfu itu bukan syarat dikarenakan kita memutuskan ini rofa setelah diputuskan jadi naibul fa'il. Baru kita tahu itu rofa ya enggak? Kalau belum diputuskan kedudukan, belum tahu i'rabnya, ya enggak? Tahu kedudukan baru tahu nanti rofa nasab jar. Makanya yang namanya syarat itu kan terpenuhi dulu, bukan kok dia apa namanya syarat kok letaknya sudah dia diketahui naibul fa'il kok baru disebutkan syaratnya kan. Nah, tapi disebutkan di dalam pengertian itu. Kenapa marfu tidak dijadikan syarat tapi kok disebutkan di dalam pengertian? Dikarenakan untuk menegaskan kalau naibul fa'il itu i'rabnya marfu. Nah, itu tidak dijadikan syarat, tapi kok disebutkan dalam pengertian untuk menegaskan bahwa i'rab naibul fa'il marfu. Syarat yang kedua, yaqa'u ba'dal fi'li. Itu syarat yang kedua. Harus terletak setelah fi'il. Sehingga tidak akan pernah ada naibul fa'il mendahului fi'il. Makanya al-huzima nggak boleh dijadikan naibul fa'il karena terletak atau mendahului fi'il. Karena terletak sebelum fi'il. Naibul fa'il harus ba'da fi'lin, itu syaratnya. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiganya apa? Fi'ilnya mabniyun lil majhul. Nah itu fi'ilnya mabniyun lil majhul. Syarat keempatnya yahulu mahallal fa'il. Dia harus bisa menggantikan posisinya fa'il. Itu. Setelah fi'il dibuang, setelah fa'il buang, maka dia harus bisa menggantikan posisinya fa'il. Nah, terus kalau naibul fa'il mendahului fi'il, maka menggunakan dhamir mustatir. Yang dikalahkan siapa? Al-adu. Karena al-adu itu yang dikalahkan dan dia
yang mendahului dan dia didahulukan dari fiilnya, saat itulah naibul fa'il menggunakan dhamir mustatir, menggunakan kata gantinya al-adu, tapi kata gantinya mustatir, disembunyikan. Baik kok. Kenapa al-adu nggak boleh dijadikan naibul fa'il? Iya, karena mendahului fi'il. Dan diantara syarat naibul fa'il apa? Salah Pak, satu di awal itu. Syarat naibul fa'il apa? Di antaranya terletak setelah fi'il, yaqa'u ba'da fi'lin. Terletak setelah fi'il, harus isim gitu loh. Pertama isim, kedua setelah fi'il, ketiga fi'ilnya mabni majhul, keempat yahulu mahalla al-fa'ili, bisa menggantikan posisi fa'il. Nah, sehingga kalau harus isim, maka fi'il nggak akan pernah jadi naibul fa'il, huruf nggak akan pernah jadi naibul fa'il, karena syaratnya harus ismun. Nah, gitu. Sehingga di dalam pengertian-pengertian itu mengandung syarat, kriteria atau syarat. Dengan demikian huzima, mana naibul fa'ilnya? Dhamirun mustatirun, dan itu termasuk naibul fa'il yang mabni, karena dhamir kan termasuk yang mabni, cuman nggak disebutin dhamirnya. Huzima fi'lun madhin mabniyun lil majhul wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala al-adu. Dhamirnya itu mustatir. Karena mustatir maka perlu dikira-kirakan apa dhamir mustatirnya, apa dhamir yang disembunyikan, takdiruhu, ya gitu. Perkiraan dhamir mustatirnya huwa, bukan hiya, bukan anta, bukan ana, tapi huwa. Dhamir huwa yang disembunyikan ya'udu ala al-adu, dhamir huwanya kembali, maksudnya menggantikan kata al-adu gitu. Kemudian huzima fi'il fa'il membentuk apa? Huzima fi'il naibul fa'il membentuk jumlah. Huzima fi'il dan naibul fa'il membentuk jumlah. Fi'il dan naibul fa'il membentuk jumlah. Jumlahnya jadi khobar mubtada al-adu gitu. Huzima al-adu mubtadaun, huzima apa? Fi'lun wa naibul fa'il. Naibul fa'il. Fi'il naibul fa'il membentuk apa? Jumlah apa? Fi'liyah, membentuk jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini jadi apa? Khobar mubtada. Wal jumlatul fi'liyatu fi mahali raf'in. Kenapa raf'in? Khobarun. Kenapa fi mahali? Nggak langsung marfu? Karena jumlah, karena rangkaian, kan? Rangkaian. Semua rangkaian kalau disebutkan i'rabnya harus pakai fi mahali. Mabni fi mahali, rangkaian fi mahali. Gitu ya Pak Eko ya?
rangkaian jumlah berarti 5 hari. Iya. Bukan fiilnya, bukan huzima fi mahali raf'in. Yang fi mahali raf'innya jumlah fi'liyah. Nah, walaupun nasbin walaupun raf'in tetap rangkaian. Ya kok raf'in nasbin BB. Walaupun Kan 5 hari itu bisa nasbin jari bisa dengan ini kan 5 hari raf'in. Berarti kan seandainya ada 5 hari nasbin juga rangkaian ini. Iya, semua rangkaian. Semua rangkaian. Rangkaian itu kan jumlah, sibul jumlah. Sehingga sibul jumlah sama jumlah itu harus pakai fi mahali, nggak boleh langsung marfu, mansub, majrur. Harus fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jarin. Itu. Yang rangkaian sendiri normalnya apa itu? Ya enggak semua jumlah itu atau enggak semua rangkaian itu jadi khobar. Jumlah itu ada yang jadi khobar, jumlah ada yang bahkan ada yang jadi mudhof ilaih, jumlah ada yang jadi na'at, ya kan? Nanti jumlah ada yang jadi hal, jumlah ada yang jadi atof, sehingga jumlah tidak semuanya khobar. Nanti kalau na'at berarti jumlah jadi na'at, berarti fi mahali tergantung atau ngikutin man'ut. Kalau man'ut kan bisa marfu, mansub, majrur. Man'ut loh kan? Man'ut yang disifati. Isim yang disifati bisa marfu, bisa mansub, bisa majrur. Nah, kalau jumlahnya, jumlah yang jadi na'at ngikut man'ut kan gitu. Man'utnya rofa berarti nanti jumlahnya yang jadi na'at fi mahali raf'in. Man'utnya mansub, nah jumlah yang jadi na'at fi mahali nasbin. Jumlahnya man'utnya majrur, nanti jumlahnya yang jadi na'at fi mahali jarin. Sehingga jumlah enggak semuanya fi mahali raf'in, bisa nasbin, bisa jarin. Cukup. Contoh yang kedua. Kalau huzima sendiri i'rabnya apa, Pak Eko? Kok Pak Eko terus lagi? Nah. Oh ya, Kalau huzima sendiri i'rabnya apa, Pak? Huzima, fi'il madhi huzima. I'rabnya apa? Nasab, karena fathah ya. Nasab karena fathah. Itu kesalahan besar itu. Menentukan, memutuskan rofa nasab jer dari harokat itu kesalahan besar. Menentukan rofa nasab jer dari kedudukan, nah itu Mas Agung. Fi'il madhi huzima i'rabnya apa? Fi'il madhi huzima fi mahali raf'in, Pak Wi Tono. Yang ditanyakan fi'il madhi huzima itu i'rabnya nopo? Fi'il madhi huzima. Lima hirafin. Pak sinten mau? Pak Teguh. Fi'il madhi huzima i'rabnya apa? Enggak ngerti? Enggak ada. Kok enggak ada? Ya enggak ada, fi'il madhi enggak punya i'rab. Fi'il madhi enggak punya i'rab. Yang punya i'rab itu fi'il mudhari'. Fi'il madhi enggak punya i'rab. I'rabnya apa? Enggak ada.
Fi'il madhi nggak punya i'rab. Yang punya i'rab itu apa? Kalau di sini yang punya i'rab apa? Di sini huzima. Di dalam huzima itu yang punya i'rab apa? Jumlah fi'liyah. Yang punya i'rab jumlah. Yang punya i'rab jumlah. Kan gini kalau mau di i'rab tuh, Pak. Wah. Itu kan huzima ya, langsung aja huzima. Huzima fi'lun madhin. Fi'lun madhin. Fi'lun madhin. La mahalla lahu minal i'rab. Atau dia itu sebenarnya dia fi'il madhi semuanya mabni toh. Maka fi'lun madhin ini pakai mabni atau enggak bebas. Nah, fi'lun madhin mabniun la mahalla lahu minal i'rab. Minal i'rab. Ini untuk fi'il madhinya. Terus wana ibul fa'il, wana ibul fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa ya'udu ala al-adu yang utuh al-adu kan dhamir huwanya. Terus gimana? Wal jumlatul fi'liyah, karena fi'il dan naibul fa'il pasti membentuk jumlah fi'liyah. Fi mahalli raf'in apa? Khobarun. Yang punya i'rab jumlahnya, bukan fi'il madhi. Fi'il madhi enggak punya i'rab. Iki pene gregi karo sate apa ya ta iki? Medeni ta iki gurune. Biasa ini biasanya bisa kemana tadi hilang isim kana. Lanjut ya, contoh yang ketiga, yuhakamu hadzal. Setelah hadza dibaca apa itu? Setelah hadza al-muznib, al-muznibu, al-muznibu, dihukum orang yang berbuat dosa ini. Orang yang berbuat dosa ini dihukum gitu kan. Al-mudnib, orang yang berbuat kesalahan ini dihukum. Yang menghukum siapa? Siapa yang menghukum? Mas Agung? Tidak disebutkan ya. Betul, alhamdulillah. Al-mudnib, Mas Agung. Ini kejahatan jelas sih maca loh. Ora maca tapi ditakoni saiki. Al-mudnib itu sighah apa itu Mas Agung? Isim al-mudnibu isim maf'ul, sighah isim maf'ul. Sighah isim maf'ul. Salah ya Mas.
Apa Pak Witana? Sigoh apa itu? Sigoh muntajum. Ini sigoh itu tasrif itu Pak, tasrif istilah itu loh Pak. Kan di dalam tasrif istilah itu kan ada sigohnya. Sigoh fi'il madhi, sigoh fi'il mudhari, sigoh masdar, sigoh isim fa'il, isim maf'ul, sigoh fi'il amr, sigoh fi'il nahi. Nah, al-mudnibu itu sigoh apa itu? Terus lanjut Pak. Isim fa'il, isim fa'il. Ya, al-mudnibu sigoh isim fa'il. Ya. Dari fil apa? Adnaba. Iya. Adnaba. Dari fi'il adnaba. Ikut bacaan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan muf'ilun mudnibun. Sama loh. Muf'ilun mudnibun. Dari af'ala. Dari adnaba yudnibu idnaban mudnibun. Nah di sini naibul fa'ilnya mana teman-teman? Yuhakamu fi'ilnya dibaca majhul. Kok nggak dibaca maklum ya yuhakimu ya? Kenapa dibaca majhul Mas Agung? Enggak, Kok yuhakamu dibaca majhul, nggak dibaca maklum yuhakimu aja? Kenapa kok milihnya dibaca majhul? Yuhakamu. Dikarenakan fa'ilnya nggak disebutkan. Yuhakamu dibaca majhul gitu kan. Yuhakamu dibaca majhul. Kenapa kok dibaca majhul nggak dibaca maklum yuhakimu? Karena fa'ilnya nggak disebutkan. Siapa yang menghukumi? Siapa yang menghukumi orang yang berbuat dosa ini nggak disebutkan. Ketika ketemu fi'il dan tidak disebutkan fa'ilnya, pakai dhamir mustatir juga nggak ada, saat itulah fi'il dibaca mabniyun lil majhul. Berarti kalau pertanyaannya kenapa fi'ilnya dibaca majhul? Nah gitu. Sekarang dibaca majhul yuhakamu. Kalau fi'ilnya sudah dibaca majhul, maka yang ada apa? Naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Hadza. Al-mudnib jadi badal. Yang dihukum itu kan ini. Siapa yang dihukum itu? Iki loh kan. Iki sih dihukumi. Hadza. Al-mudnib jadi badal. Kaidahnya apa? Isim yang ada alif lam terletak setelah isim isyarah jadi badal. Itu kaidahnya itu. Sehingga al-mudnib jangan yang dijadikan naibul fa'il. Al-mudnib jadi badal. Hadza ismu isyaratin mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Isim naibul fa'il yang berupa isim mabni hadza. Kufi'a man najaha. Kufi'a itu dikasih penghargaan atau dikasih hadiah. Kufi'a dikasih hadiah. Siapa yang dikasih hadiah? Man, orang. Najaha, yang sukses. Dikasih hadiah orang yang sukses. Yang dibaca majhul yang mana? Kufi'a.
Kok nggak dibaca maklum? Maklumnya nih bacanya apa ini, Mas Pak Witono? Maklumnya kufi'a. Kafa'a. Sama seperti tadi ya. Apa tadi? Fuji'a. Oh ya kan, fuji'a jadi faja'a. Kufi'a kafa'a. Kafa'a yukafi'u mukafa'atan. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kafa'a dimajulkan kufi'a. Kenapa dibaca majhul kufi'a, enggak dibaca maklum kafa'a? Nah, karena yang membagi, yang memberi hadiah tidak disebutkan, subjek fa'il enggak disebutkan. Ketika ketemu fi'il, fa'ilnya enggak disebutkan, saat itulah fi'il dibaca mabni majhul. Kalau sudah ditetapkan bacaan fi'il mabni majhul, maka yang ada adalah apa? Naibul fa'il. Naibul fa'ilnya siapa yang diberi hadiah? Man najaha. Man, itu kan berupa isim mausul, Pak. Man isim mausul. Sehingga itu naibul fa'ilnya man. Man ismun mausulun mabniyun fi mahalli raf'in naibu fa'ilin. Najaha isim atau fi'il atau huruf? Najaha itu fi'il. Kok dibaca maklum, nggak dibaca majhul nujiha? Karena disebutkan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke najah, kembali ke man. Man ismun mausulun mabniyun fi mahli raf'in naibu fa'ilin wa sata'ti dirasatu ma taqaddama inda syarhil ismil mabniyi fil fasli tsani. Wa sata'ti, dan akan datang pelajaran apa yang telah berlalu, yaitu maksudnya isim-isim mabni, apa yang telah berlalu itu inda, ketika menjelaskan isim mabni di fasal yang kedua. Ada pertanyaan? Ini kalau Sadra mengisi ya dapatnya sedikit-sedikit gitu ya? Iya. Berarti ini kakean gimana, Pak? Nah, ini tadi ya, cara membuat majhul itu nggak terlalu saya tekankan gitu ya, cara membaca majhulnya. Mi'rab. Oh gitu. Ya. Tadi kalau fi'il madhi kaidahnya gimana tadi? Membuat majhulnya fi'il madhi. Harus dua kali hurufnya, dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya. Itu penting loh, itu kaidah loh. Yang berharokat, juga kaidah rumus. Di kasrah huruf sebelum terakhir dan di dhammah huruf-huruf sebelumnya yang berharokat. Itu kalau fi'il madhi. Sehingga semua yang berharokat sebelum huruf terakhir di dhammah. Kalau huruf sebelum terakhirnya itu cuma satu, ya berarti yang di dhammah cuma satu kalau berharokat. Kalau enggak ya tetap sukun. Kalau yang fi'il mudhari' yang dirubah cuma dua, awal dan sebelum terakhir. Yang sebelum terakhir di fathah, yang awal di dhammah.
Itu kalau fi'il mudhari'. Tapi itu enggak mencakup yang itu ya, mencakup yang alif-alif tadi, pakai huruf ilat itu. Masih bingung. Iya. Alif gantian nanti wawu. Tapi sebenarnya asal muasalnya itu tetapnya ke kaidah itu tadi yang kila kola jadi kila itu Pak. Aslinya kuwila. Berarti kan kuwila itu Pak kaidah yang pertama tadi toh. Kola jadi kola itu akan kowala. Kola itu kowala aslinya. Enggak ada huruf asli berupa huruf alif. Paham nggak Pak? Nggak ada huruf asli berupa huruf alif. Lah itu jelas alif gitu kok. Kalau nanti berarti alifnya terletak di huruf asli, pasti gantian antara ya dan wawu. Itu. Kalau ada huruf alif di huruf asli itu berarti apa? Di fa fi'il atau di ngain fi'il atau di lam fi'il, bukan huruf tambahan. Di huruf asli alifnya berarti alifnya gantian wawu atau ya. Kalau kola alif itu kan itu gantian wawu, kita bisa tahu dari masdarnya kaulan atau fi'il mudhari'nya, sehingga aslinya kowala. Nah kowala itu kalau majhulnya kan kuwila, sehingga memang kaidah aslinya terpakai juga deh kuwila itu kan. Nah sekarang prosesnya itu kila itu tadi ya pakai ilmu ilah lagi nanti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.